Nah ini dia, dikonfirmasi tepat tadi malam. Manajer Timnas Pak Sumarji bocorkan langkah mengejutkan PSSI setelah Timnas Indonesia U20 gagal capai target lolos Piala Dunia U20 2025. Padahal sudah lakukan persiapan lama, bahkan TC di berbagai negara. Semuanya akhirnya lega dan berharap masa depan Timnas bakal lebih cerah. Apa sebenarnya langkah besar PSSI untuk Indra Syafri? Benarkah diganti pelatih top kelas Eropa? Simak informasinya berikut ini. Yes, alhamdulillah. Doa baik publik akhirnya terkabulkan. Marcelino Ferdinand turun sebagai starter di Oxford United U21, langsung tampil impresif dengan permainan gemilang yang bikin lawan ketar-ketir. Berkontribusi besar dalam kemenangan krusial atas Northampton dan jadi bukti bahwa dirinya siap tembus skuad utama. Apakah ini sinyal cerah untuk kariernya di Eropa dan Timnas Indonesia? Keputusan yang berujung penyesalan, PSSI mendadak dicap keliru oleh media ternama Asia, yang bahkan klaim Indonesia menyesal setelah pecat Shin Tae-yong. Apalagi setelah Timnas Indonesia U20 terseok-seok di Piala Asia U20 2025. Benarkah seharusnya Coach Shin Tae-yong yang menangani timnas kelompok umur seperti U20 dan U23 demi masa depan Garuda Muda yang lebih cerah? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Mendadak jadi sorotan dunia. Media Arab Saudi tiba-tiba meragukan kebenaran kabar Cristiano Ronaldo bakal datang ke Indonesia. Ada satu hal mengejutkan ini jadi alasan besarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya hoaks besar yang terlanjur viral se-Indonesia? Simak ulasan mendetail media Arab hanya di sini. Breaking news super panas. Pelatih Blackpool akhirnya beri kabar terbaru ke Patrick Kluivert soal kondisi terkini Elkan Bagot jelang duel krusial Timnas Indonesia versus Australia. Semuanya bisa mendadak geger mendengarnya. Apa yang terjadi pada Elkan? Apakah sang bek andalan bisa tampil dan jadi tembok kokoh di lini pertahanan Garuda? Atau justru ada kendala yang bisa mengubah strategi besar Kluivert di laga penentuan mendatang? Janji besar Garuda Muda. Jens Raven tiba-tiba tegaskan Timnas Indonesia U20 bakal habis-habisan lawan Yaman U20. Padahal sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 dan gagal lolos ke Piala Dunia U20. Apakah ini bentuk perlawanan terakhir demi harga diri dan misi rahasia dari Indra Syafri? Atau justru sinyal perpisahan menyedihkan bagi skuad Garuda Muda yang penuh harapan? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Sebelum masuk ke berita Timnas Indonesia hari ini dia tambahan informasi khusus penikmat channel Garuda Scudetto hasil dari beberapa pertandingan big match di Liga-Liga Eropa tadi malam. Dari ajang playoff Liga Champions, AC Milan secara mengejutkan harus pasrah tersingkir dari UCL setelah tepat tadi malam hanya raih hasil imbang 1-1 versus Feyenoord. Meski AC Milan berhasil cetak gol super cepat di menit pertama lewat Santiago Gimenez, Feyenoord bisa balas satu gol di menit 73 lewat Julian Carranza. Dengan hasil ini, AC Milan dipastikan gagal lanjut ke babak selanjutnya karena kalah agregat 1-2 dari Feyenoord. Di laga lain, Bayern Munich berhasil lolos ke babak selanjutnya setelah tadi malam raih hasil imbang 1-1 versus FC Celtic. Celtic berhasil cetak gol lebih dulu lewat Nicolas Kuhn di menit 63 dan dibalas gol Alphonso Davies di menit 90 tambah 4. Dengan modal menang tipis 2-1 di leg pertama lalu, Bayern Munich berhak lolos ke babak selanjutnya Liga Champions musim ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah ini dia, dikonfirmasi tepat tadi malam. Manajer Timnas Pak Sumarji bocorkan langkah mengejutkan PSSI setelah Timnas Indonesia U20 gagal capai target lolos Piala Dunia U20 2025. Padahal sudah lakukan persiapan lama, bahkan TC di berbagai negara. Semuanya akhirnya lega dan berharap masa depan Timnas bakal lebih cerah. Apa sebenarnya langkah besar PSSI untuk Indra Syafri?
Benarkah diganti pelatih top kelas Eropa? Simak informasinya berikut ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil yang diraih Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Ia merasa kecewa berat karena persiapan panjang yang telah dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Sumarji menegaskan bahwa BTN telah menyediakan segala kebutuhan pemusatan latihan bagi Garuda Muda jauh sebelum turnamen dimulai. Namun pada akhirnya Timnas U20 tetap gagal meraih hasil positif. Ya, kita harus menerima kenyataan yang ada. Kalau boleh jujur, kita semua sangat kecewa sekali, ujar Sumarji saat ditemui di Stadion Pakansari. Ia menambahkan bahwa persiapan Timnas U20 sebenarnya sudah maksimal. Mereka telah menjalani pemusatan latihan panjang demi tampil optimal di turnamen ini. Meski kecewa, Sumarji tetap mencoba bersikap realistis. Ia menyadari bahwa faktor keberuntungan juga berperan dalam dunia sepak bola. Sepak bola itu tidak terlepas dari yang namanya hoki. Kami sudah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin, tapi inilah hasil yang harus kita terima, tambahnya. Kegagalan Timnas Indonesia U20 melaju ke babak berikutnya sudah dipastikan setelah mereka menelan 2 kekalahan beruntun di fase grup Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Shenzhen, China. Tim asuhan Indra Syafri sebenarnya masih memiliki 1 laga terakhir melawan Yaman pada Rabu nanti malam. Namun hasil pertandingan ini tidak akan berpengaruh karena Indonesia sudah dipastikan tersingkir dari turnamen. Dengan hasil ini, Garuda Muda gagal memenuhi target yang telah dicanangkan. Seharusnya Timnas Indonesia U20 bisa melangkah hingga semifinal agar mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Namun, mimpi tersebut kini harus sirna setelah tersingkir lebih awal dari Piala Asia U20 2025. Meski demikian, kegagalan ini bisa menjadi bahan evaluasi agar Timnas Indonesia U20 bisa bangkit di masa depan dan tampil lebih baik di turnamen selanjutnya. Yes, alhamdulillah. Doa baik publik akhirnya terkabulkan. Marcelino Ferdinand turun sebagai starter di Oxford United U21, langsung tampil impresif dengan permainan gemilang yang bikin lawan ketar-ketir. Berkontribusi besar dalam kemenangan krusial atas Northampton dan jadi bukti bahwa dirinya siap tembus skuad utama. Apakah ini sinyal cerah untuk kariernya di Eropa dan Timnas Indonesia? Marcelino Ferdinand kembali dipercaya tampil sebagai starter saat Oxford United U21 menghadapi Northampton Town Selasa malam kemarin waktu Indonesia Barat. Kehadirannya membawa dampak positif bagi tim yang sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dalam pertandingan tersebut, gol tunggal Oxford United U21 dicetak oleh Casway Burton pada menit ke-70. Marcelino sendiri tampil cukup impresif dan sempat memiliki 1 peluang emas untuk mencetak gol. Peluang terbaiknya terjadi pada menit ke-59 ketika ia melakukan kerjasama apik dengan Louis Sibley. Sayangnya peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Gelandang Timnas Indonesia itu hampir bermain penuh dalam laga ini. Ia baru ditarik keluar pada menit ke-90 digantikan oleh Callum Doyle. Marcelino telah beberapa kali bermain untuk tim Akademi Oxford United U21. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan berhasil mencetak gol atau memberikan assist. Sejak direkrut dari KMS KD Inza pada awal musim ini, Marcelino baru sekali mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Oxford United, yaitu saat tampil di Piala FA 2025. Namun di Championship 2024/2025, ia belum mendapatkan kesempatan bermain 1 menit pun. Hingga saat ini, mantan pemain Persebaya Surabaya itu baru 4 kali masuk dalam daftar pemain cadangan, tetapi belum diturunkan di kompetisi kasta kedua Liga Inggris tersebut. Di tengah musim, Oxford United juga mendatangkan pemain lain yang kini menjadi bagian dari Timnas Indonesia, yakni Ole Romeni. Romeni direkrut dari FC Utrecht pada 5 Januari 2025 dan sudah bermain 4 kali untuk Oxford United.
Pemain 24 tahun itu resmi menjadi warga negara Indonesia pada Februari 2025 lalu dan diproyeksikan akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 saat menghadapi Australia di Sydney. Keputusan yang berujung penyesalan. PSSI mendadak dicap keliru oleh media ternama Asia, yang bahkan klaim Indonesia menyesal setelah pecat Sintayong. Apalagi setelah Timnas Indonesia U20 terseok-seok di Piala Asia U20 2025. Benarkah seharusnya Coach Sintayong yang menangani timnas kelompok umur seperti U20 dan U23 demi masa depan Garuda Muda yang lebih cerah? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Kegagalan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 membuat PSSI mendapat banyak kritik, termasuk dari publik Vietnam. Banyak yang menilai bahwa Indonesia kini menyesal telah memecat Sintayong, terutama setelah tim asuhan Indra Syafri gagal lolos dari fase grup. Timnas U20 Indonesia mengalami hasil buruk dengan menelan 2 kekalahan di fase grup yang memastikan mereka tersingkir lebih awal dari turnamen. Meskipun masih ada 1 laga terakhir melawan Yaman, hasil pertandingan itu sudah tidak akan memengaruhi nasib Indonesia di turnamen ini. Seiring dengan banyaknya kritik terhadap performa tim, nama Sintayong kembali disorot. Keputusan PSSI untuk tidak mempertahankan pelatih asal Korea Selatan itu menjadi bahan perbincangan hangat, terutama di Vietnam. Salah satu media Vietnam dan Tri menyoroti ketidakpuasan publik Indonesia atas kegagalan ini. Sebelumnya banyak yang berharap Timnas U-Strip 20 bisa melaju jauh dan bahkan lolos ke Piala Dunia U20, tetapi kenyataannya mereka harus pulang lebih cepat. Timnas U20 Indonesia tersingkir lebih awal setelah menelan 2 kekalahan di fase grup. Tak puas dengan hasil ini, media Indonesia menyoroti keputusan PSSI sebagai penyebab kegagalan ini. Dan Tri juga menyoroti bagaimana nama Sintayong terus disebut dalam perdebatan mengenai kegagalan Timnas U20. Media itu menilai bahwa ada semacam penyesalan dari Indonesia karena PSSI disebut telah membuat keputusan yang salah dengan tidak mempertahankan Sintayong. Setelah kegagalan ini, media Indonesia semakin sering menyebut nama Sintayong. Mereka menyoroti bagaimana PSSI membuat kesalahan besar dengan tidak mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meskipun Timnas U20 Indonesia sudah tersingkir, masih ada 1 pertandingan terakhir melawan Yaman. Indra Syafri tentu berharap bisa menutup turnamen ini dengan kemenangan, meskipun hasilnya tak akan mengubah nasib Indonesia di turnamen ini. Meski demikian, dukungan dari publik Indonesia tetap tinggi dan harapannya skuad muda Garuda bisa mengakhiri Piala Asia U20 2025 dengan kemenangan. Mendadak jadi sorotan dunia. Media Arab Saudi tiba-tiba meragukan kebenaran kabar Cristiano Ronaldo bakal datang ke Indonesia. Ada satu hal mengejutkan ini jadi alasan besarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya hoaks besar yang terlanjur viral se-Indonesia? Simak ulasan mendetail media Arab hanya di sini. Beredarnya kabar bahwa Cristiano Ronaldo akan datang ke Indonesia tampaknya masih diragukan oleh sejumlah media Arab Saudi. Mereka mempertanyakan kebenaran informasi tersebut karena belum ada pernyataan resmi dari Al Nassr, klub yang saat ini dibela CR7, maupun dari sang mega bintang itu sendiri. Menurut laporan yang beredar, Ronaldo dikabarkan akan mengunjungi Indonesia untuk berlibur sekaligus melakukan kegiatan sosial di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selama beberapa hari, ia disebut akan menjalankan berbagai agenda sebagai bagian dari undangan dari Dr. Susi Maria Katipana, pemimpin Yayasan Geraha Kasih. Sebelum bertolak ke Kupang, Ronaldo juga disebut-sebut akan menghadiri jamuan makan malam bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, ia dikabarkan akan menginap di Hotel Shangri-La Jakarta sebelum melanjutkan perjalanannya ke Kupang. Namun pihak Kementerian Keuangan telah membantah adanya rencana pertemuan antara Ronaldo dan Sri Mulyani. Begitu pula dengan pihak Shangri-La Hotel yang menyatakan bahwa Ronaldo tidak memiliki reservasi untuk menginap di sana.
Lebih lanjut, muncul juga kabar bahwa kedatangan Ronaldo ke Indonesia mengalami penundaan. Awalnya dijadwalkan tiba pada 18 Februari 2025, tetapi kini disebutkan bahwa ia baru akan tiba di Indonesia pada Rabu 19 Februari 2025 untuk memenuhi undangan acara tersebut. Teka-teki seputar kedatangan Ronaldo ke Indonesia juga menarik perhatian media di Arab Saudi. Mereka mempertanyakan apakah informasi tersebut benar, mengingat Ronaldo saat ini tengah bersiap untuk pertandingan penting bersama Al Nassr. Media Saudi Slaati dalam laporannya pada 18 Februari 2025 mengungkapkan bahwa tidak ada pernyataan resmi dari Al Nassr maupun Ronaldo terkait kunjungan ke Indonesia. Mereka merasa heran karena jadwal pertandingan klub saat ini sangat padat. Patut dicatat, baik Al Nassr Club maupun Ronaldo sendiri tidak mengumumkan kunjungan ini, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai waktu pelaksanaannya, terutama karena tim tersebut akan memainkan pertandingan penentu di Liga, tulis Slaati. Hal senada juga diberitakan oleh RT Arabic yang meragukan waktu kedatangan Ronaldo ke Indonesia karena berdekatan dengan laga krusial Al Nassr versus Al-Ettifaq. Yang menarik, Al Nassr Club dan Ronaldo sendiri tidak mengumumkan kunjungan ini sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang waktu kedatangannya, terutama dengan semakin dekatnya pertandingan penting Al Nassr melawan Al-Ettifaq. Tulis RT Arabic, Al Nassr dijadwalkan akan menghadapi Al-Ettifaq pada Sabtu mendatang di Al Awwal Park, Riyadh dalam lanjutan pekan ke-21 Liga Arab Saudi 2024 hingga 2025. Pertandingan ini sangat penting bagi Al Nassr sehingga kehadiran Ronaldo sangat dibutuhkan. Terlebih, pelatih Al Nassr, Stefano Pioli sebelumnya sudah memberikan waktu istirahat kepada Ronaldo dalam laga melawan Persepolis di Liga Champions Asia 2024-2025 yang berakhir dengan skor 0-0 pada 17 Februari 2025. Dengan situasi ini, media Arab Saudi semakin meragukan kemungkinan Ronaldo benar-benar datang ke Indonesia, terutama jika jadwal pertandingan bersama Al Nassr lebih diutamakan. Breaking news super panas. Pelatih Blackpool akhirnya beri kabar terbaru ke Patrick Kluivert soal kondisi terkini Elkan Bagot jelang duel krusial timnas Indonesia versus Australia. Semuanya bisa mendadak geger mendengarnya. Apa yang terjadi pada Elkan? Apakah sang bek andalan bisa tampil dan jadi tembok kokoh di lini pertahanan Garuda? Atau justru ada kendala yang bisa mengubah strategi besar Kluivert di laga penentuan mendatang? Pelatih Blackpool FC Steve Bruce memberikan penjelasan mengenai kondisi Elkan Bagot yang baru saja mengalami masalah saat pertandingan terakhir klubnya. Situasi ini bisa menjadi kabar kurang baik bagi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang tengah menyusun skuad untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak pulih dari cedera sebelumnya, Elkan Bagot mulai mendapatkan kepercayaan bermain secara reguler di Blackpool FC. Bahkan, ia telah tampil dalam 7 pertandingan terakhir klubnya, termasuk laga melawan Mansfield Town di ajang League One. Pertandingan antara Blackpool versus Mansfield Town berlangsung di Bloomfield Road, markas Blackpool pada Sabtu 15 Februari lalu. Elkan tampil sebagai starter, tetapi sayangnya ia harus ditarik keluar pada menit ke-45. Terkait pergantian Elkan di babak pertama, Steve Bruce menjelaskan bahwa ada cedera ringan, tetapi keputusan menarik keluar bek asal Indonesia itu lebih didasarkan pada alasan taktik. Elkan mengalami cedera ringan, tetapi pergantian itu lebih karena taktik, ujar Bruce, dikutip dari Blackpool Gazette. Kami bermain dengan 3 bek dan berusaha menyamakan sistem lawan. Kami menempatkan 2 bek di depan dengan Sonny Carey menggantikan mereka dan itu membawa hasil positif bagi tim. Saat turun minum, Blackpool tertinggal 1-2 dari Mansfield Town. Di babak kedua, Mansfield menambah keunggulan menjadi 3-1. Tetapi Blackpool berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan sehingga laga berakhir imbang 3-3. Masalah yang dialami Elkan Bagot tentu menjadi kekhawatiran bagi timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pelatih Patrick Kluivert saat ini tengah memantau para pemain untuk membangun skuad terbaik menghadapi lawan-lawan tangguh. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting pada Maret 2025, tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, dan menjamu Bahrain di Indonesia pada 25 Maret 2025. Jika cedera Elkan ternyata cukup serius, maka Timnas Indonesia bisa kehilangan salah satu bek andalan mereka dalam pertandingan krusial ini. Kluivert tentu berharap Elkan bisa segera pulih dan tetap masuk dalam rencana skuadnya. Janji besar Garuda Muda. Jens Raven tiba-tiba tegaskan Timnas Indonesia U20 bakal habis-habisan lawan Yaman U20. Padahal sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 dan gagal lolos ke Piala Dunia U20. Apakah ini bentuk perlawanan terakhir demi harga diri dan misi rahasia dari Indra Syafri? Atau justru sinyal perpisahan menyedihkan bagi skuad Garuda Muda yang penuh harapan? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Meskipun sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U20 2025, Jens Raven menegaskan bahwa Timnas U20 Indonesia tetap akan berjuang maksimal dalam laga terakhir melawan Timnas U20 Yaman. Mereka ingin menutup perjalanan di turnamen ini dengan kemenangan. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Yaman U20 pada match day terakhir grup C, yang akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium Cina pada Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat malam nanti. Meski pertandingan ini sudah tidak berpengaruh terhadap kelolosan ke fase berikutnya, Jens Raven menegaskan bahwa tim tetap mengincar poin penuh. Apalagi mereka sudah pernah menghadapi Yaman di babak kualifikasi sehingga cukup mengenal kekuatan lawan. Yaman adalah lawan yang sudah kami kenal dari kualifikasi AFC 20 2025. Tentu saja kami ingin menutup Piala Asia ini dengan kemenangan, kata Raven dalam keterangannya. Penyerang muda yang bermain di Dordrecht U21 itu juga menegaskan bahwa seluruh pemain Timnas U20 Indonesia memiliki tekad yang sama, yaitu bertarung habis-habisan untuk menutup turnamen dengan hasil positif. Kami semua akan berjuang dan memberikan 100% usaha agar bisa mengakhiri perjalanan di Piala Asia dengan baik dan pulang dengan perasaan yang positif, tegasnya. Timnas U20 Indonesia kini berada di peringkat ketiga grup C dengan 0 poin, sama seperti Yaman U20 yang berada di posisi keempat. Tim asuhan Indra Syafri menelan 2 kekalahan dari Iran U20 dan Uzbekistan yang membuat mereka tersingkir lebih awal. Hasil ini tentu sangat mengecewakan mengingat Garuda Muda telah menjalani persiapan panjang dengan pemusatan latihan di Eropa serta serangkaian laga uji coba internasional. Sayangnya semua persiapan itu belum membuahkan hasil yang diharapkan. Mimpi Timnas U20 Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U20 2025 juga harus sirna karena gagal menembus babak semifinal Piala Asia U20 yang menjadi syarat lolos otomatis. Meski demikian, Timnas U20 Indonesia masih memiliki 1 laga tersisa melawan Yaman dan kemenangan di pertandingan ini bisa menjadi pelipur lara sebelum pulang ke tanah air. Akhirnya semua terungkap jelas. Vendor pengelola beri bocoran mengejutkan soal kondisi rumput GBK jelang laga panas Timnas Indonesia versus Bahrain. Dipastikan bakal seperti ini di hari pertandingan. Apakah akan sesuai standar FIFA atau justru jadi masalah besar? Semua fans Garuda wajib tahu fakta ini sebelum duel hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menunjuk PT Harapan Jaya Lestarindo sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menangani rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. GBK akan menjadi venue penting dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Sebelumnya, skuad Garuda akan lebih dulu bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kualitas rumput GBK menjadi perhatian utama.
Bahkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert secara khusus meminta agar lapangan berada dalam kondisi terbaik untuk pertandingan internasional nanti. Namun pihak Lestarindo Soccer Field mengakui bahwa rumput GBK kemungkinan belum akan siap 100% saat laga melawan Bahrain pada Maret 2025. Melalui akun Instagram resmi mereka, Lestarindo memberikan penjelasan terkait kondisi rumput GBK. Saat menjawab pertanyaan netizen, mereka mengungkapkan bahwa waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga belum bisa melakukan perbaikan menyeluruh. Sejak 20 hari lalu, GBK diserahkan kepada kami. Dengan waktu yang sangat singkat, kami belum bisa berbuat banyak, tulis Lestarindo dalam komentarnya. Meski begitu, mereka optimistis bahwa rumput stadion akan dalam kondisi jauh lebih baik saat timnas Indonesia menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Insya Allah saat melawan Cina, kondisi lapangan akan lebih baik. Kualitas lapangan GBK menjadi bahan kritik, terutama setelah timnas Jepang bertanding di stadion ini. Takumi Minamino, bintang Samurai Biru, secara terbuka mengeluhkan kondisi rumput yang tidak rata dan membuat bola mudah memantul. Menanggapi hal itu, Lestarindo menjelaskan bahwa GBK memiliki campuran jenis rumput yang berbeda sehingga muncul area dengan warna dan tekstur yang tidak seragam. Hal inilah yang membuat kondisi rumput sulit dikontrol. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perawatan lapangan, Lestarindo berjanji akan bekerja keras untuk memperbaiki kualitas rumput meski membutuhkan waktu. Ada jenis rumput lain yang menyebabkan beberapa area memiliki warna dan tekstur berbeda. Ini akan kami atasi setelah pertandingan melawan Bahrain, tulis Lestarindo. Meskipun laga melawan Bahrain pada Maret nanti kemungkinan belum dimainkan di lapangan dengan kualitas terbaik. Lestarindo menargetkan bahwa kondisi GBK akan jauh lebih baik saat Indonesia menghadapi Cina pada Juni 2025. Dengan persiapan yang terus dilakukan, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kandang sendiri tanpa terkendala kondisi lapangan yang buruk.